Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan makalah kami yang membahas tentang hubungan teori komunikasi dan teori pembelajaran. Sebelum kami memulai, kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Dian Riani Ketriana beserta rekan-rekan saya, ada Juliana Arahimi Gandrung, Aprela Anggraini, dan Heni Herlina. Materi pertama akan disampaikan oleh Juliana. Kepada Juliana, saya persilahkan. Baik, jadi di sini pengertian komunikasi itu berasal dari bahasa Latin yaitu komunis, yang artinya membuat atau membangun kebersamaan antara dua individu atau lebih. Komunis ini memiliki kata dasar yaitu komuniko atau memiliki arti. Sedangkan komunikasi berasal dari kata communication yang dalam bahasa Inggris artinya menyamakan atau membuat persamaan. Komunikasi itu merupakan proses pertukaran di antara individu yang satu dengan yang lainnya melalui simbol yang sama. Oleh karena itu, komunikasi itu dapat diartikan sebagai suatu proses pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Next. Menurut David K. Berlow, model komunikasi ini terdapat unsur-unsur utama yang dikenal dengan SMR, yaitu source atau sumber. Itu merupakan semua peristiwa komunikasi akan melibatkan sumber sebagai pengirim informasi. Channel atau saluran merupakan media yang membawa pesan. Kemudian message atau pesan itu merupakan sesuatu yang disampaikan pengirim kepada penerima, dan receiver atau penerima adalah pihak yang menjadi sasaran pesan yang dikirim oleh pengirim. Samping terdapat juga 3 unsur lain, yaitu feedback atau umpan balik yang merupakan proses respons atau reaksi yang diberikan oleh penerima. Ada efek atau pengaruh yang merupakan perbedaan antara apa yang dipikirkan, dirasakan, dan dilakukan oleh penerima sebelum dan sesudah melakukan. Dan yang terakhir, lingkungan atau situasi adalah faktor tertentu yang dapat mempengaruhi jalannya komunikasi. Next. Kemudian pada model komunikasi menurut Shannon Weaver, itu membahas tentang masalah dalam mengirim pesan berdasarkan tingkat kecermatannya. Model ini mengasumsikan bahwa sebuah sumber daya informasi yang menciptakan pesan dari seperangkat pesan yang tersedia. Pengancar atau transmitter itu pesan menjadi sinyal yang sesuai dengan saluran yang dipakai. Jadi fokus utama pada teori ini bertujuan menentukan cara di mana saluran atau channel komunikasi tersebut dapat digunakan secara efisien. Kemudian materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Aprela Anggraini. Materi selanjutnya adalah fungsi komunikasi. Adapun beberapa fungsi komunikasi antara lain menyampaikan pikiran dan perasaan, berinteraksi dengan sesama, memberi informasi, menambahkan wawasan, aktualisasi diri, hiburan, mengurangi atau menghilangkan ketegangan, mengisi waktu, mempengaruhi orang lain, menunjukkan ikatan, memelihara hubungan, pengendalian, motivasi, mengambil keputusan, dan meminta pertolongan. Selanjutnya adalah teori pembelajaran. Ada 4 hal terkait dengan teori pembelajaran. Yang pertama, teori pembelajaran harus memperhatikan bahwa terdapat banyak kecenderungan cara belajar siswa. Yang kedua, teori ini juga terkait dengan adanya struktur pengetahuan. Yang ketiga, teori pembelajaran juga terkait dengan hubungan yang optimal. Dan yang terakhir, teori pembelajaran terkait dengan penghargaan dan hukuman. Teori pembelajaran deskriptif dan perspektif. Brenner dalam Dageng 1989 mengemukakan bahwa teori pembelajaran adalah perspektif, karena tujuan utama teori pembelajaran adalah menetapkan metode pembelajaran yang optimal, dan teori belajar adalah deskriptif,
karena tujuan utama teori belajar adalah menjelaskan proses belajar. Regelut 1983 dalam Degeng 1990 mengemukakan bahwa teori perspektif adalah goal-oriented, sedangkan teori deskriptif adalah goal-free. Maksudnya adalah bahwa teori pembelajaran perspektif dimaksudkan untuk mencapai tujuan, sedangkan teori belajar deskriptif dimaksudkan untuk memberikan hasil. Itulah sebabnya variabel yang diamati dalam mengembangkan teori belajar yang perspektif adalah metode yang optimal untuk mencapai tujuan. Sedangkan dalam pengembangan teori pembelajaran deskriptif, variabel yang diamati adalah hasil belajar sebagai akibat dari interaksi antara metode dan kondisi. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Dian. Materi selanjutnya yaitu teori pembelajaran behavioristik. Teori belajar behavioristik ini menjelaskan belajar itu adalah perubahan perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dinilai secara konkret. Perubahan terjadi melalui rangsangan atau stimulans yang menimbulkan hubungan perilaku reaktif atau respon berdasarkan hukum-hukum mekanistik. Selanjutnya ada teori pembelajaran kognitistik. Teori ini lebih menekankan kepada proses belajar daripada hasil belajar. Bagi yang menganut aliran kognitivistik, belajar tidak hanya melibatkan hubungan antara stimulus dan respons. Lebih dari itu, belajar adalah melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks. Selanjutnya ada teori pembelajaran humanistik. Menurut teori humanistik ini, tujuan belajar adalah untuk memanusiakan manusia. Proses belajar dianggap berhasil jika si pelajar memahami lingkungan dan dirinya sendiri. Selanjutnya ada teori pembelajaran konstruktivistik. Dalam teori konstruktivisme pada proses pembelajaran, si pelajarlah yang harus mendapatkan penekanan. Merekalah yang harus aktif mengembangkan pengetahuan mereka, bukan pengajar atau orang lain. Mereka yang harus bertanggung jawab terhadap hasil belajarnya. Karenanya, aksentuasi dari mendidik dan mengajar tidak terfokus pada si pendidik, melainkan pada pelajar. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Heni Herlina. Selanjutnya, hubungan teori komunikasi dan teori pembelajaran. Yang pertama, peran pendidik. Sebagai komunikator, pendidik harus memiliki kredibilitas, daya tarik, dan menguasai keterampilan berkomunikasi. Yang kedua, gaya mengajar. Gaya mengajar pendidik adalah tingkah laku, sikap, dan perbuatan dalam melaksanakan proses pengajaran. Gaya mengajar pendidik yang menarik dapat memberikan motivasi tersendiri bagi siswa atau peserta didik untuk giat belajar. Yang ketiga, yaitu peran siswa atau peserta didik. Dalam komunikasi pembelajaran, peserta didik adalah inti dari komunikasi pembelajaran. Di sini peserta didik dapat berperan aktif maupun pasif dalam proses pembelajaran. Yang keempat, pesan. Melalui pesan, proses komunikasi efektif. Pesan yang disampaikan oleh guru atau pendidik sebagai komunikator diterima, diserap, dan dihayati oleh siswa atau peserta didik sebagai penerima pesan atau komunikan. Yang kelima, media pembelajaran. Sebagai pendidik harus mampu memilih dan menggunakan media pembelajaran yang tepat agar pesan yang disampaikan benar-benar dapat diterima dan dipahami oleh peserta didik. Yang keenam, interaksi. Dalam proses komunikasi, pembelajaran selalu terjadi interaksi antara pendidik dengan peserta didik. Interaksi ini disebut dengan interaksi edukatif. Yang ketujuh, umpan balik. Interaksi yang terjadi dalam proses komunikasi pembelajaran berimplikasi pada adanya umpan balik yang diberikan oleh peserta didik kepada pendidik terkait dengan materi pembelajaran yang diberikan. Yang kedelapan, sumber pembelajaran berupa materi pembelajaran. Selain itu adalah buku, majalah, rekam audio dan video, internet, teman sekelas, pendidik, dan ahli lainnya yang berasal dari luar sekolah.
Yang ke-9, peran teknologi. Pembelajaran berperan dalam membawa materi pembelajaran dengan bertujuan untuk pengulangan, repetisi, umpan balik, inovatif, konstruktif, kognitif, dan komunikatif. Yang ke-10, tujuan pembelajaran, meningkatkan kemampuan peserta didik membentuk pengetahuan, rekonstruksi, memahami dan menggunakan pengetahuan, fleksibilitas kognitif, berpikir kritis, dan kemampuan untuk mengatasi masalah dan berbagai pengalaman. Yang ke-11, metode dan bentuk pengajaran, seperti pengajaran secara langsung kepada siswa atau secara berkelompok, metode proyek, eksperimen, menemukan dan mensintesis informasi, presentasi, dan lain sebagainya. Yang ke-12 yaitu kurikulum. Proses komunikasi pembelajaran umumnya didasarkan atas kurikulum yang telah disusun sebelumnya, didasarkan atas beberapa hal seperti proyek, pembelajaran masalah, kurikulum yang dinamis dan fleksibel ataupun kaku. Subjek dan pembelajaran ditempatkan dalam satu tema. Yang ke-13 yaitu evaluasi. Kemajuan siswa atau peserta didik dapat diketahui melalui evaluasi yang dilakukan, seperti penilaian, tes pencapaian, portofolio, evaluasi sumatif, evaluasi formatif, evaluasi diri, dan evaluasi oleh teman. Adapun manfaat mempelajari hubungan teori komunikasi dan teori pembelajaran yaitu mengetahui dan memahami pengertian komunikasi, mengetahui dan memahami pengertian teori komunikasi, mengetahui dan memahami pengertian pembelajaran, mengetahui dan memahami pengertian teori pembelajaran, dan mengetahui dan memahami hubungan teori komunikasi dan pembelajaran. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Dan bagi teman-teman yang ingin bertanya atau ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya kepada kelompok kami. Kami akhiri presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.